Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para santri, murid, dan para pemirsa. Guru melanjutkan videonya dengan judul Islam dan Basmalah bagian yang ketiga atau volume yang ketiga. Para santri dan murid sangatlah bersyukur, dan juga para pemirsa mendapatkan sesuatu pemahaman yang sangat akurat, sehingga murid santri dan para pemirsa keimanan atau perjalanan kehidupan Anda di dunia dalam menggali asal-usul manusia, dalam mempelajari kitab-kitab, mendapatkan sesuatu kebenaran yang mutlak, agar kehidupan Anda layak benar dan sesuai apa yang dimaksud benar itu sendiri. Sekaligus para santri, murid, dan para pemirsa, dengan dibukanya dan dijabarkan begitu luas tentang bahasa, tentang kata, tentang makna, isi yang terkandung di dalam huruf atau kalimat bismillah, bahwa semua sudah terbukti bahwa asalnya dari Jawa. Dari keterangan yang lain, kata dan kalimat yang ada di Islam itu terbukti valid miliknya leluhur kita Jawa. Dan kalender yang digubah, yang dipakai Hijriah pun juga dari leluhur Jawa. Dengan demikian, melalui video ini, guru pun juga menyampaikan kepada negara, kepada rakyat dan umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya Islam hak cipta dari leluhur kita. Semoga ke depan ini bisa ditindaklanjuti di negara. Kita urusi di Menteri Kebudayaan, di Menteri Pendidikan, dan juga di Departemen Agama. Semoga dengan segera kita minta kembali dan kita kembalikan hitonya Islam kepada jati diri Islamnya, agar tidak menjadi kerusakan di dunia dan tidak menjadikan kerusakan di bumi Nusantara, dan agar tidak merusak umat yang lain dan juga tidak merusak umat itu sendiri, karena banyak hal yang sudah dibolak-balik dari cerita-cerita yang dijadikan kitab. Para murid dan santri, diulas video yang ketiga dilanjut. Namun sebelum dilanjut volume yang ketiga, guru menyampaikan bagi santri, murid, dan pemirsa, ikuti volume yang kedua dan volume yang pertama agar tidak ketinggalan, agar terhubung ya. Para pemirsa, sungguh sangat sulit membuka hal-hal seperti ini, karena ini masuk kepada frekuensi yang sangat gaib dan masuk frekuensi alam-alamnya Sang Maha Pencipta, dan masuk dalam peradaban yang sangat lama, karena ini sudah tertutup peradaban kurang lebih sudah 1500 tahun. Semoga guru diberi kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Para santri dan murid, untuk volume yang ketiga diterangkan ya, sudah paham Bismillahirrahmanirrahim, tak satu pun objek Allah ada. Bahwa sesungguhnya kalimat ini adalah memberikan gambaran atau memberikan keterangan atau nasihat kepada bangsa manusia yang sudah menjadi manusia, agar faham dan mengerti akan sejarah manusia itu sendiri. Dari video pertama ada yang disebutlah mani. Kalau ditulis dengan mani, dengan huruf alfabet atau huruf Indonesia ini, kalian tidak mengatakan ini wahyu atau firman. Namun kalau sudah ditulis dengan huruf Quran, manusia terkecoh, kalian terkecoh, kok kira itu karya Tuhan, kok kira itu karya orang Arab. Bukan ya, dimatangkan, bukan ya. Itu beda, hanya beda huruf. Mani sudah diterangkan oleh guru ya. Tatkala mani ketemu rahim menjadilah nutfah. Nutfah adalah bibit manusia.
bibit pria ketemu rahim atau ovum wanita. Ketemunya itulah yang disebut nutfah. Satuan waktu, satuan hari, bibit manusia yang dibawa dari bapak ketemu bibit ibu, ini ketemunya 89 hari. Ya, para pemirsa. 89 hari itu kalau diproduk di rahim seorang wanita atau di rahim makhluk. Beda lagi nanti kalau diambil medis, guru belum pernah membuat penelitian. Namun kalau mani itu diprogram atau diproduk atau ditanam di dalam rahim ibu, itu satuan waktu harinya 89 hari. Masyarakat, rakyat, umat kalian nyebut, maka disebutlah 3 bulan. Itu yang tepat adalah 89 hari. Sebelum 89 hari, dia masih berproses. Maka kalian sering kalau uji kehamilan, itu ada strip 1, strip 2, itu masih berproses ya para pemirsa. Validnya kalau 89 hari, close, itu terjadinya ketemu menyatu menjadi satu bibit manusia yang akurat dan dipastikan 99% kalau tidak ada yang fatal itu jadi manusia ya. Dari cerita ini apa yang disimpulkan, apa yang harus diketahui untuk murid santri dan para pemirsa ya. Maka di sini adalah kalian nyebutnya nutfah itu umumnya kalian nyebut 3 bulan. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita, mengapa kita waktu 3 bulan disuruh melakukan ritual bentuk syukur. Namun untuk mendeteksi kapan waktu yang dimaksud 3 bulan atau 89 hari, karena tidak tahu mulai kapan peristiwa itu terjadi, sehingga diambillah rata-rata kurang lebih tatkala menstruasi sudah berhenti, barulah di situ mulai disebut kalian bersyukur atau ritual mengucapkan terima kasih kepada bangsa moral. Mengapa guru? Karena yang disebut nutfah atau jabang bayi pertama itu baru menyatu bibit laki dan perempuan, ditanamkanlah suatu sistem yang disebut nilai syukur. Nilai syukur adalah bentuk moralitas tertinggi dengan harapan bibit calon manusia yang akan manusia sejak awal diprogram sudah bermoral. Maka lihatlah keturunan orang-orang yang hebat, keturunan orang-orang yang berilmu, yang mengerti spiritual. Lihat kapasitas pendidikannya, lihatlah perilakunya, lihatlah hartanya, lihatlah kedamaiannya. Maka perilakunya sangat baik. Karena belum jadi manusia, itu sudah dimasukkan moral-moral yang disebut kalian namanya neloni. Guru tidak menjabarkan luas, dari dasar ini para pemirsa paham artinya begitu pentingnya tatkala istri itu mulai mengandung atau bibit bayi akan menjadi manusia. Pentingnya untuk nilai syukur ya. Nah, dari nutfah ini ketemunya bibit laki-laki dan perempuan. Disebutlah dari ilmu, maka kalian sering nyebut kalau mendoakan orang, bahkan sampai kalian menggunai manusia yang lain atau orang lain, mengapa kalian menyebut jabang bayi? Sekarang para pemirsa, murid dan santri, kalian tahu bahwa itu adalah program manusia. Maka tatkala ini program kalian mantrai, kalian masukin sesuatu, itu akan bisa diprogram. Itu loh maksudnya yang disebut jabang bayi. Mengapa ada kata jabang bayi, guru? Maka di sini diterangkan nutfah adalah ketemunya mani dan ovum atau mani dengan rahim, maka disebut jabang bayi. Maka yang disebut jabang itu maknanya ijabnya abang. Basa Jawa ini ijabe abang karo putih. Maka yang dimaksud ijabe abang itu diwakili dari ibu atau darah merah. Jabang ijabe karo getih putih. Nah, yang dimaksud darah putih inilah bibit manusia, maka jabang bayi ini atau bibit bayi.
Maka DNA manusia itu dihasilkan pasti dari pria atau dari bapak. Maka orang-orang terdahulu leluhur kita memberikan suatu bahasa yang tepat, makalah assalamualaikum jabang bayi. Nah, inilah para murid dan santri, kalian paham semua bahwa yang disebut jabang bayi adalah di situ program. Tatkala kalau sudah mengerti ini, lantas apa guru gunanya? Kalau toh sudah paham seperti ini, barangkali ada nilai kebutuhan manusia yang perilakunya buruk atau keluarga kita yang kurang baik. Carilah di hari-hari tertentu, masukkan program doa-doa mantra yang terbaik atau harapan yang baik, masukkan pada si jabang bayi. Inilah dia akan dikendalikan. Dengan perlahan dia akan berubah watak dan karakternya lebih baik sesuai doa yang diharapkan dari si pendonga itu. Itulah para murid dan santri, semoga hal-hal seperti ini membantu untuk digunakan sebaik-baiknya dan sangat bermanfaat. Para murid dan santri dan para pemirsa, lantas diterangkan di nomor 2, ada kata madi. Apa sih guru madi itu? Madi ini disebut bibit gagal. Bibit gagal dalam artian para pemirsa, tatkala manusia laki dan perempuan ketemulah di situ antar kelamin, di situ bibit manusia ketemu ovum, ketemu rahim, maka dari miliaran itu ada yang jadi, ada yang gagal. Yang gagal itulah leluhur kita menyebutnya kumawurung. Kumawurung kita yang bagi masih mengerti tentang bahasa-bahasa keilmuan adalah yang disebut sedulur gaib sing ora kerawatan. Itu berupa membentuk, itu makhluk gaib ya para pemirsa. Mungkin dalam medis inilah yang disebut menjadi virus. Namun dari sudut pandang sisi makhluk itu ada makhluknya. Maka yang disebut kumawurung itu sedulur sing gak ketok, sedulur yang tidak terawat. Itu ada karakter. Nah, inilah yang sering mengganggu, menjerumuskan manusia. Maka lihatlah perjalanan manusia, lihatlah perjalanan kehidupan Anda. Setiap manusia yang dewasa sudah pernah melakukan hal seperti itu. Yang jadi hanya satu, yang terbuang jadi miliaran, itu menjadi makhluk-makhluk di alam yang tidak kelihatan. Apalagi kalian di era sekarang manusia melakukan seperti itu, layaknya kalian memakai alat penutup, Anda memakai alat pelindung, Anda melakukan di tempat-tempat yang bukan hak milik Anda. Kira-kira makhluk yang terbuang di semesta ini berapa bilion jumlah makhluk gaib itu. Nah, begitulah para murid dan santri agar kalian tahu risikonya seperti itu. Nah, untuk menghindari ini bagaimana para pemirsa? Maka tatkala ada yang disebut kumawurung atau sedulur yang tidak kerawatan atau itu yang akan mengganggu atau yang menuntut kepada kalian. Satu contoh, pihak laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang jadi berapa, bahkan banyak sekali yang terbuang dengan sengaja kalian tidak ingin menjadikan bangsa manusia. Makhluk atau roh yang kalian buang itu menuntut kepada Anda si pelaku. Maka sesungguhnya manusia kembali ke alam surga tidak semudah yang kalian gambarkan kalau kalian tidak mengerti hal-hal yang harus dilakukan. Lantas solusinya gimana, Guru? Maka orang-orang terdahulu sudah memberikan solusi. Tatkala setiap manusia melakukan seperti itu, faktanya banyak yang gagal dan banyak juga yang terbuang. Untuk menetralitas yang disebut kumawurung atau sedulur gaib yang tidak kerawatan, maka orang-orang terdahulu sangat bijak, leluhur kita sangat akurat, maka di situ adalah sedekah di hari-hari kelahiran itu. Maka disitulah alat sebagai penetral atau sebagai alat untuk mendaur ulang jadi hal-hal yang tidak kelihatan ini dengan sistem dan cara yang diajarkan leluhur, manusia itu akan terselamatkan. Lihatlah faktanya manusia, bila kalian tidak mengerti hal-hal seperti itu, kalian banyak hal masalah di dunia. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa tentang madi ini, itulah yang disebut kumawurung. Nomor 3 ada yang disebut wadi. Wadi ini menjadikan sifat hampir sama karakternya yang disebut sedulur kerawatan atau yang tidak kerawatan. Ini hampir sama, tapi beda makhluknya. Lebih buruk daripada yang sifat ini. Maka dari kitab orang-orang terdahulu, wadi ini terwujud menjadi sifat manusia disebutlah jajil,
jahiliyah, jahil, iblis, eblas. Itu dihasilkan dari wadi ini. Wadi ini bentuk barangnya apa sih guru? Wadi ini kalian sering disebutlah tatkala Anda mimpi basah itu. Di dalam unsur mimpi basah itu akan menghasilkan sifat ini. Ada lagi kalian waktu kencing atau pipis, di situ kalian mengeluarkan air putih. Itulah yang disebut wadi juga. Jadi wadi itu keluarnya dua keadaan. Satu mimpi basah, dua kencing itu mengeluarkan air putih itu. Wadi ini keluar satu, bisa dari capek, bisa pikiran yang tersiksa. Ya. Maka dengan demikian lihatlah para murid dan santri siapapun bangsa manusia. Bila kalian tidak mampu atau tidak mau melakukan sedekah-sedekah seperti itu, kalian melakukan hal yang buruk tentang kelamin. Lihatlah kalian sekarang menyebutnya itu kalian penyakit kelamin. Maka lihatlah orang-orang kalau sudah kena penyakit kelamin, dia mengeluarkan air putih, itu tanpa disadari keluar terus mengalir. Kalau wadi ini dikeluarkan atas dasar kencing atau pipis. Wadi bisa dikeluarkan atas nama mimpi. Tapi kalau sudah dari moral yang salah, ini keluar tanpa mimpi, tanpa kencing, kalian mengeluarkan itu terus. Artinya, manusia yang melakukan seperti itu, artinya tatkala keluar itu, Anda setiap saat mengeluarkan itu, Anda memproduksi bangsa jajil dan iblis. Dan inilah yang akan merusak tubuhmu, yang akan menghakimi kehidupanmu, yang akan menghakimi masa depanmu. Solusinya bagaimana, guru? Solusinya satu, hanya namanya ritual dan sedekah. Tanpa itu tak akan pernah ada di dunia. Itulah para murid dan santri, dilanjut video selanjutnya akan diajarkan hal-hal yang sangat manfaat tentang ritual, hal-hal untuk mengatasi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.